alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bersama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terhormat Pak Priyono Mkes beserta keluarga yang saya hormati. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kita doakan mudah-mudahan pelaksanaan rumah itu diberi kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan. Jadi kalau di daerah Margadana 2 hari sebelum ada hajatan itu kusrok. Itu lalu jajan-jajan rame-rame di kota tidak ya, nanti nggak pesan-pesan Rasulan. Kalau ya Rasulan ini biasanya ada Rasulan aja. Sekali terus Rasulan. Salawat dan salam kita lanjutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul sebagai pengikutmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yang tidak hanya pengakuan saja, tapi sedikit demi sedikit berusaha untuk mengikuti apa yang beliau tuntunkan, sehingga pengikutnya nanti sampai kepada surga ngikutnya ya, tidak hanya di kita saja. Amin ya rabbal alamin. Kemarin pada pertemuan di itu masih membahas tentang bab 1 di bab 3 ini tentang konsep dan dasar-dasar syariat syar'i tata kelola. Dalam bahasa Arabnya itu al-haukamah ya, tata kelola. Jadi biar tata, kelola berarti mengelola ya. Jadi dikelola biar tata, istilahnya seperti itu. Jadi kalau pengertiannya tata kelola atau al-haukamah ini cara atau proses secara terstruktur untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki ya. Baik potensi material, sosial maupun spiritual. Karena bumi kita Indonesia ini punya potensi yang sangat melimpah sebetulnya ya. Dari sisi kekayaan alam juga manusianya termasuk manusia yang agamis ya. Sehingga ini potensi-potensi yang sebetulnya kalau dikelola dengan bagus, dengan baik, maka akan mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu kesejahteraan bersama. Kalau dalam Muhammad itu tercipta negeri atau baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi negeri yang aman, tertib, nyaman, bahagia dunia akhirat, itu harapan ataupun tujuan mulianya. Nah, perlukah adanya tata kelola ini? Ya sangat perlu ya. Maka Muhammadiyah melalui Masjid Tarji dalam hal ini telah menertibkan bab ini. Karena apa? Karena memang realitasnya kalau kita melihat bangsa ini baik-baik saja Pak, tambah orang karuan ya. Jadi realitasnya ini negeri kita itu salah kelola dari berbagai macam ya, ekonominya masih berantakan ya, terus tatanan moralnya ya masih rusak, termasuk hukum ya, masih banyak mafia hukum, termasuk alam ini dieksploitasi dengan segitunya ya, termasuk budaya korupsi yang masih viral kemarin itu. Berapa itu emasnya? 74 kilo ya. Kalau diuangkan berapa itu? Sagam deh. Angel ya dulu ya.
Ini baru orang satu ya, yang lain berapa kilo ya? Iya, kalau di total sampai 34,6 triliun. Masya Allah ya. Jadi inilah yang menjadi keprihatinan kita semuanya, bangsa kita yang katanya mayoritas Islam, tapi ternyata pengelolanya, tata kelolanya masih jauh dari syariat kita Islam. Oleh karena itu, di buku ini bahwa konsep Islam itu punya visi misi. Jadi visi kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang termasuk ya makhluk individu, makhluk sosial, di mana kita harus punya di belakang, di depan. Ya. Bahwa prinsip hidup kita itu bahwa hidup itu untuk ibadah. Ini yang jarang di antara manusia di Indonesia ini punya prinsip itu, terutama orang Islam ya. Jadi prinsip atau visi manusia yang pertama adalah bahwa hidup ini adalah ibadah. Terus misinya kita di dunia ini sebagai khalifah yang akan menata bumi menjadi semakin baik harusnya. Nah, makanya di sini di tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk mengelola negara kita atau negeri kita ini, yang pertama harus dikelola adalah diri kita sendiri. Nah, istilahnya dalam Arab itu tahdzibun nafas. Jadi pengelolaan diri sendiri dulu. Bagaimana negara akan menjadi baik kalau diri-diri masing di antara rakyat kita masih belum terkelola dengan baik. Maka yang seperti kemarin saya sampaikan bahwa untuk mengelola diri dulu, diantaranya kita harus menyempurnakan iman. Jadi kita sudah beriman, tapi pertanyaannya sudahkah iman kita sempurna? Nah, ini ya. Maka kemarin dalam syarah Arba'un Nawawi dijelaskan, Abdullah As-Suji namanya, itu menjelaskan tentang surat Al-Asr bahwa semua manusia merugi kecuali orang beriman yang beramal soleh, bertawasau bil haqqi, tawasau bis sobri. Cuman iman dan amal soleh yang seperti apa yang akan menjadikan orang itu mempunyai potensi diri yang baik di sini. Nah, pertama adalah kalau kita ingin lebih sempurna imannya dalam beriman ini sambil mengenal Allah, beriman dengan mengenal Allah. Jadi iman itu kan percaya. Nah, percaya ini kan ada ilmunya. Ilmunya diantaranya adalah mengenal Allah. Jadi kalau orang menyadari bahwa Allah maha melihat dimanapun kita berada, selalu dilihat oleh Allah. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, dan seterusnya. Ini pengenalan kita terhadap Allah akan menjadikan kita akan hati-hati dalam bertindak dalam hidup ini. Sehingga kalau orang ini secara pribadinya betul-betul imannya mengenal Allah, ya tidak mungkin akan korupsi, tidak mungkin akan berbuat dosa maksiat yang lain. Yang kedua, iman akan sempurna kalau kita mengenal kebenaran. Jadi mana yang benar, mana yang salah. Soalnya kadang-kadang juga masyarakat kita belum tahu mengapa kamu tidak jilbaban ya. Ya, artinya jilbaban orang wajib. Ya. Dan seterusnya, mengapa tidak menutup aurat dan sebagainya, mengapa kamu pacaran dan sebagainya. Ya, ini kadang-kadang hanya ikut-ikut tren saja, tapi tidak tahu bahwa itu salah, tidak tahu bahwa ini yang salah, ini yang benar ya. Maka iman ini akan menjadi sempurna kalau orang tahu tentang kebenaran. Berikutnya, tentunya dalam kita beramal, apapun amal itu harus didasari dengan ikhlas ya. Itu sudah jelas.
Karena ikhlas ini merupakan kalau dalam dalam mesin yang seperti bensin yang akan menjadikan diri manusia itu selalu bergerak termotivasi. Jadi orang yang ikhlas ini karena beramal bukan karena yang lain kecuali Allah, ya, sehingga yang akan dihadapi dalam hidupnya selalu bisa lolos, artinya dicaci, dimaki, bahkan dimusuhi, ya, itu tetap saja berjalan dakwah dan seterusnya. Kemudian berikutnya iman akan menjadi sempurna kalau kita dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah. Ini juga jelas. Ya. Jadi ibadah apapun, baik yang terutama mahdoh maupun yang belum mahdoh. Yang terakhir, iman akan menjadi sempurna kalau orang ini dalam kehidupannya makanan dan minumannya adalah halal. Ini kok seolah-olah kayak beda sendiri ya, makanan halal apa hubungannya dengan iman sempurna. Karena ternyata orang hidup di dunia yang perlu makan dan makan yang bagus, halalan thayyiban itu ya harus diusahakan. Jadi ada kaitannya dengan amal soleh, ada kaitannya dengan iman makanan ini. Makanya kalau orang itu hasil korupsi, makanannya kira-kira kalau dimakan jadinya apa? Nah, jadi makan itu menurut kita ibadah apa bukan itu? Ibadah ya. Makanya Mas Yasir kalau mau ke warung, mau kemana? Mau ke ibadah. Saya mau makan, mau ibadah. Jadi apapun itu sebetulnya ibadah. Jadi amal itu akan dikatakan ibadah, apa sih syaratnya? Syarat amal itu akan dikatakan ibadah, pertama ada perintah dari Allah maupun Rasul. Maka ada perintahnya apa enggak? Ya ada, kulu wasrobu wala tusrifu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian. Ini kan berarti perintah yang baik-baik, jangan berlebihan. Maka konsep orang yang sehat dan panjang umur adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanlah sebelum lapar, makanlah sebelum lapar ya. Berhentilah sebelum kenyang. Jadi kira-kira 80% kenyang ya sudah berhenti ya. Cuman orang Jawa apa mereka orang Tegal ya, tukang mangan. Yang di sini warung ya. Iya, apa mereka bayari ya wis. Nah, jadi ibadah itu ada perintah dari Rasul maupun dari Allah. Yang kedua, amal itu akan dikatakan ibadah kalau ada contoh dari Rasulullah. Makan ada contohnya? Ada contohnya makan Rasul bagaimana? Ya minimal bismillah. Ya, bismillah terus dengan tangan kanan ya. Jadi sambillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nah, itu contoh Rasulullah dalam makan. Jadi bacalah bismillah tangan kanan. Kadang kita makannya tangan kanan tapi begitu minum tangan kiri ya. Ya berarti kan antara mencontoh Rasul dengan mencontoh setan. Iya sering kita lihat seperti itu ya. Jadi ini merupakan contoh. Terus wakul mimma yalik, contohnya Rasulullah itu makan itu yang ada di depannya, yang dekat. Jadi nanti bapak-bapak kalau di rumah ibunya masaknya tempe ya tinggal dimakan tempe, jangan bisa naik tempe stok liane laka ya. Berarti kan menunjukkan bukan contoh Rasulullah mimma yalik. Nane kangkung itu makan kangkung, nane tempe makan tempe. Kadang kan wong lanang wis men belajar sacuwil takone sing laka pirang-pirang ya wong wadone mumet. Ini laka ya. Jadi seperti Rasulullah apapun yang disediakan oleh istri-istrinya ya dimakan. Kalau enggak disediakan ya puasa ya. Kalau kita enggak disediakan bagaimana? Ya.
Jadi ada perintah, ada contoh. Yang ketiga, ibadah itu amal itu akan dikatakan ibadah kalau disertai dengan niat. Niat emang siapa? Untuk apa? Ya niatnya makanya untuk supaya badan sehat, untuk ibadah. Ya, tidur itu ibadah. Niatnya tidur apa? Ya biar seger badannya, biar nanti bisa bangun malam, bisa bekerja dengan giat dan seterusnya. Jadi harus diniati ya, niat untuk ibadah akan menjadi amal ibadah. Nah, jadi itu yang pertama ya, menyempurnakan iman yang perlu terus kita tingkatkan. Tahdibun nafas. Yang kedua, dalam tafsir tadi tahrir wa tanwir, bahwa untuk mengelola ya di mana saja ya, di organisasi, di negara, apalagi ya di manapun, ini syaratnya di samping dirinya tadi sudah baik, yang kedua adalah pengelolaan rumah tangga. Nah, istilahnya di situ dalam hadis khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ini kadang orang kan di masyarakat baik tapi di keluarganya berantakan ya. Jadi ternyata yang dicontohkan oleh Rasulullah itu keluarganya baik. Nah, baik di sini ya bersama seluruh keluarga ya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Nah, makanya di sini dikatakan wa khairun nas wa man yuhsinu muamalatan zaujatihi wa ibnihi wa aqribihi. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermuamalah dengan baik, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan kerabatnya. Jadi apakah kita ini sudah baik? Ya, ini tergantung tadi bagaimana kita dengan istri, dengan anak-anak, bagaimana kita dengan kerabat. Nah, ini cerminannya. Nah, kalau di keluarga masih sering bentrok, sering berselisih, ya berarti ini belum menjadi keluarga yang baik. Nah, makanya di sini terutama anak-anak kita ya. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kita adalah membentuk keluarga yang baik, yang kuat ini. Jadi walaupun pemerintah melalui Menteri Pendidikan sudah mencanangkan apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dengan bangun pagi, terus dilanjutkan beribadah, olahraga, makan bergizi. Sing ditandolkan makan bergizinya ya. Tapi sing liyane masih kurang ya. Ibadah kurang digaungkan. Terus apa? Belajar, baru belajar dengan giat, bermasyarakat dan tidur cepat. Ini sudah ada konsepnya. Cuman kalau konsep tersebut tidak dibarengi dengan apa itu orang tua ya, kalau tidak disambut oleh orang tua dengan baik, orang tua masih biasa-biasa saja, ya susah konsep ini. Nah, padahal untuk generasi yang akan datang tidak hanya dibutuhkan generasi hebat saja, tapi menurut ulama lain tidak cukup hebat, tapi harus ditambah kuat. Ya, generasi yang hebat dan kuat. Si syaratnya apa maning gue ya? Hebat dari spiritual kangelan, apa maning tambah kuat ya. Jadi menurut ulama ini bahwa untuk menciptakan generasi hebat dan kuat, pertama harus disiplin sholat tepat waktu. Yang pertama, karena sholat ini sebagai dasar dan apa ya, latihan disiplin yang paling efektif. Kalau laki-laki anaknya ya diajak ke masjid. Ya. Ini sebagai latihan disiplin sejak dini. Yang kedua, di samping sholat tepat waktu, melatih anak untuk menjadi generasi yang kuat, hebat. Ini dilatih untuk jalan kaki minimal 1 hari 1 kilometer. Masalahnya anak sekarang kan susah untuk disuruh jalan ya. Ini zamannya kulo panjenengan apa maring Pak Ibrahim kan udah makan sekolah melaku ya, melakunya berkilo-kilo.
mulai sampai S2 ya isi sehat ya. Sekarang jatar orang tuane, numpak tidak sungkan ya. Nah, jadi latihan untuk fisik, karena apalagi laki-laki ini kan nanti ketika sudah menjadi orang dewasa banyak aktivitas ya, kesana kemari. Maka kalau fisiknya tidak kuat, ya bagaimana akan beraktivitas yang banyak. Ini tujuannya seperti itu, melatih fisik yang kuat. Berikutnya kalau ingin keluarga kita, generasi kita kuat ya dilatih untuk diberi tanggung jawab. Jadi kalau zaman dulu saya kecil itu oleh orang tua, Enas mana nyiram bawang. Ya, suka-suka dulu sekolah kok nyiram bawang jam 5 makan. Oh, setengah itu balik, itu satu sarapan sekolah. Ya. Obat sekolah mana ngarit. Jadi kan beli ya gue ya. Kalau sawah lagi pari kan berarti orang paling sawah ya, nganggur. Ya kok sore-sore mana tidur jajanan. Jadi kulak jajan yang siapa no. Kulak paling kok tiderna ya. Oh dan kulaknya seket kur payu 10 truk diomongin dari sini jajan. Bisa naik payu 10 truk. Akhirnya kan tambah semangat ya, besoknya tidur tambah itu mana ya, sehingga ini diberi tanggung jawab biar biasa menjadi orang yang bertanggung jawab nantinya. Karena kan masa depan anak kita kan bekerja. Bagaimana tadi akan bekerja bertanggung jawab kalau dari semenjak kecil tidak dilatih oleh orang tuanya bertanggung jawab. Jadi walaupun itu masalah remeh mungkin ya, remeh temeh. Tugas nyapu, oke kamu tugasnya nyapu, nyuci, kamu tugasnya belanja mamanya. Itu penting dilatih seperti itu biar punya tanggung jawab. Terus berikutnya untuk menjadikan generasi kuat itu adalah melatih anak untuk bersabar, menunggu. Nah, kalau di negeri-negeri sana yang maju itu antri dan sebagainya ya. Menunggu, makanya orang dulu itu kalau anak minta sesuatu pada orang tuanya dijanjeni, Pak njaluk sepeda ya boleh. Tapi kalau ngumpul-ngumpul di sini, tumpul-tumpul ya, tiap hari 1000 kopan baja dibuka, dipecah celengannya untuk tukupin ya. Nah, sekarang biasanya minta langsung beli, minta pipa, ya, minta apa dibelikan. Akhirnya manja, sehingga ada kasus anak membunuh orang tua gara-gara minta motor tidak dibelikan. Nah, ini kan Masya Allah ya zaman sekarang ini. Ini karena jadi kira-kira salah siapa ya. Nah, ini ya. Berikutnya lagi anak dilatih untuk minta atau memaafkan ya, memaafkan orang lain. Anak dilatih untuk memaafkan orang lain. Jadi kalau zaman kemien bocah pada gelut mamana ya tukaran yang ngomong tuane bisa saya bisa jalur pangapura halaman ya. Wawuh ya saya kira kawau. Itu penting ya, karena dengan demikian berarti akan menyadari berarti yang salah ya, jalur pangapura. Sehingga tidak seperti sekarang banyak siswa tawuran ya. Dulu yang tawuran pertama ada tawuran mahasiswa apa ya, terus turun lagi STM, turun lagi sekarang SD pada tawuran Pak ya. Nah, ini kan karena tadi tidak ada saling maafkan. Nah itu ya, dilatih untuk menjadi seorang pemaaf. Terus juga dilatih untuk diajak diskusi, ya berpikir bersama saat menyelesaikan permasalahan. Ya apa sajalah ya. Namanya anak lulus SD ya, kan maring di SMP di sampai G bisa mene orang mene baik ya. Diajak diskusi biar berlatih kritis ya. Ya pikirannya itu jalan ya, seperti itu.
Terus kalau zaman sekarang ya ini harus orang tua bisa menyetop anak pakai HP ya. Kalau ingin jadi generasi yang kuat, kira-kira bisa apa enggak Pak? Nah, minimal sehari kamu jangan HP-nan. Wis mana silakan bulan-bulan ora apa-apa ya, mancing ora apa-apa sing jangan HP-nan ya. Bisa apa enggak kira-kira? Masih kalau HP. Masih ora. Jadi memang makanya untuk sebetulnya cara-cara yang tujuh masalah ini kalau pengen semuanya bisa dilakukan ya kalau zaman sekarang solusinya memang harus dititipkan di pesantren ya. Ya Mas Yusuf kayak nanti Ibrahim Sukmakat. Kalau di pesantren itu sholat tepat waktu jelas ya, setelah sholat bangun sudah jelas, pagi sholat olahraga data darus menghafal bal-balan. Oh saya itu kayak sarapan ya, itu sudah terbiasa bermasyarakat, sudah terbiasa ya, apalagi HP sudah terbiasa menghindari. Tapi kalau di rumah rasa-rasanya memang iya, padahal kata psikolog itu bahwa narkolema itu lebih bahaya daripada narkoba ya. Narkolema kan narkoba lewat mata. Jadi kalau narkoba ini di Indonesia per hari membunuh anak-anak kita, 50 anak terbunuh karena narkoba. Ya, per hari kalau tingkat dunia menurut penelitian itu per jam 52 orang mati gara-gara narkoba. Ya. Dan ini korbannya adalah anak-anak usia 14 sampai 25 tahun. Berarti kan usia produktif ya, usia sekolah ya. Nah kalau jadi ini Masya Allah juga ya, ini masalah narkoba ya. Jadi korbannya adalah generasi kita. Makanya kalau generasi kita nggak dilatih seperti tadi ya memang rentan terhadap korban narkoba, korban HP ya. Apalagi ini ya zamannya kalau kemarin kan zaman generasinya generasi Gen Z, generasi Z ya. Oh, jangan generasi apa melune? Kolonial lah. Generasi kan selalu berganti, ada generasi E, generasi Y, generasi Z. Saya Z apa misalnya? Nah gue ya, jadi akan berganti ke awal lagi generasi Alpha ya. Nah, generasi Alpha ada generasi yang sudah tidak terlepas dari ya HP, dari elektronik ya. Apalagi sekarang sudah ada AI apa-apa itu ya, intelijensi artifisial. Ya. Sekarang zamannya zaman robot ya, sehingga makanya orang ada yang mengatakan bahwa itu Dajjal ya. Kalau Menteri Kominfo dia itu mengatakan bahwa HP itu adalah raksasa algoritma. Kita bayangkan namanya raksasa kan sesuatu yang besar ya. Kira-kira ada apa enggak orang bisa itu melawan raksasa? Ya, raksasa algoritma. Jadi sebetulnya HP ini ya tergantung kitanya yang memakai sih. Kalau kitanya orang baik ya HP akan menjadi baik. Kalau kitanya istilahnya malaikat ya HP ini ngaji, ya ceramah, terus konten-konten yang bagus, ada bagus banyak ya. Cuman kan tidak semuanya manusia baik terus ya kadang ya. Kadang lagi nyetel ngaji juga muncul ceklik apa ya. Ini kayak apik ya, diklik mau tambah mana tambah mana tambah. Nah, ya, kalau kitanya setan ya nanti HP-nya menjadi setan. Nah, makanya ini juga menjadi keprihatinan bagi kita. Makanya ya kita hidup di zaman akhir memang ya satu sisi kita punya harapan, tapi satu sisi juga kita punya tantangan zaman akhir ini. Makanya bagaimana agar bisa ya minimal diri kita dan keluarga kita, aku anfusakum wa ahlikum naro,
usahanya adalah kita selalu berdoa ya. Jadi ada beberapa nasihat untuk di setiap saat kita kerjakan ini ya. Jadi doanya itu, jadi doa kan kebanyakan kita berdoa minta rizki ya. Padahal ya rizkinya penting, cuman maksudnya sebelum minta itu semua diawali dengan minta ampun, istighfar. Maka jalan di setiap sholat kan setelahnya istighfar. Yang kedua jangan lupa minta istiqomah. Nah, karena zaman sekarang juga tadi pertama kenteng sebelum barangan apa ya, orang kenteng maning. Makanya minta istiqomah. Selalu istighfar, istiqomah, dan minta hidayah. Nah, makanya ketika baca ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali saat baca itu kita harus fokus. Ya Allah berilah kami hidayah. Nah, karena zaman sekarang tadi banyak orang yang akan memelencengkan kita, membelokkan kita dari jalan yang lurus. Maka tanpa ada ikut campur kekuasaan Allah, kita juga banyak yang tadinya orang baik-baik, sebule ya seperti itu. Itu yang korupsi kan orang Islam semua ya kebanyakan ya. Walaupun ya ada orang yang, tapi kan ya Islam yang ngerti, bahkan ditelek pirang-pirang, tapi ya korupsi ya. Nah, makanya itu doa supaya selalu diberi hidayah. Berikutnya setelah minta istighfar, terus istiqomah, minta hidayah, minta supaya diakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Ya, maka doa yang singkat yang akan memperoleh ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad adalah Allahumma ahsin akibatina fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adabil akhirah. Ada apa dulu ya? Ya kali ngoletik ning HP Allahumma diketik Allahumma ahsin kau metu dewek. Allahumma ahsin akibatina fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah setiap akhir dari urusanku. Jadi urusan kerja yang mudah-mudahan diakhiri dengan kebaikan, urusan keluarga yang kebaikan, urusan apa saja mudah-mudahan diakhiri dengan kebaikan. Nah, itu Allahumma ahsin akibatina fil umuriku kulliha. Wajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah atau ya selamatkanlah dari kehinaan di dunia dan azab akhirat. Jadi ini juga penting ya, jangan sampai tadi tidak diselamatkan dari kehinaan dunia. Kehinaan dunia itu apa? Ya tadi ya, orang itu akan hina di dunia bukan karena orang itu melarat, bukan karena orang itu apa ya miskin ataupun rupanya buruk menjadi hina, enggak. Tapi orang yang hina adalah orang yang tidak mentaati perintah Allah, orang yang bermaksiat, orang yang mengikuti Dajjal ya. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Bapak Ibrahim, Dajjal di Al-Quran ada apa enggak? Saya masih ingat. Ternyata saya lihat-lihat memang di Al-Quran enggak ada ayat yang menjelaskan secara jelas tentang Dajjal. Hanya implisit eksplisit ya. Ayatnya itu dalam surat Al-An'am 158 Allah hanya menyebutkan ayati. Ya. Jadi yauma yati batu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi saat tanda-tanda akhir zaman di mana Dajjal sudah muncul, maka iman seorang sudah tidak berguna lagi. Nah, dalam hadis ada penjelasan yang lain. Jadi ketika Dajjal sudah muncul, kemudian orang beriman sudah nggak kanggo ya. Jadi orang beriman itu yang diakui oleh Allah sebelum Dajjal keluar, termasuk sebelum matahari terbit dari barat, itu iman akan diterima. Tapi kalau iman setelah itu sudah tidak diterima lagi ya.
layan fa'u nafsan imanuha. Terus la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Di sini juga bahwa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apa alasannya? Alasannya karena memang Dajjal ini makhluk yang hina ya. Karena menurut Allah ya makhluk yang hina karena mengaku sebagai Tuhan. Nah, Fir'aun gimana? Kalau Fir'aun itu walaupun mengaku sebagai Tuhan tapi pengaruhnya tidak mendunia. Tapi kalau Dajjal itu pengaruhnya mendunia. Terus sejelek-jelek Fir'aun ya istrinya masih dilindungi ya. Nabi Musa kan hidup di keluarganya Fir'aun. Nah, berarti walaupun ada undang-undang setiap bayi laki-laki harus dibunuh, tapi nyatanya Nabi Musa di keluarganya Fir'aun masih ya tidak dibunuh. Nah, berarti kan masih ada baiknya. Nah, walaupun orang jahat tapi tetap masih ada baiknya. Dan itu sebagai pelajaran untuk kaum berikutnya. Tapi kalau Dajjal itu sudah berada di akhir zaman berarti sudah sangat buruk sekali ya. Sehingga Al-Quran tidak memuat Dajjal, tapi yang banyak adalah dalam hadis-hadis. Nah, jadi intinya pada masalah ini bahwa kita disuruh untuk memperkuat pertama adalah diri kita dengan tahdzibun nafas, yang kedua adalah memperkuat keluarga kita, yaitu pengelolaan rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik semuanya, terutama generasi kita. Jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang lemah ya, generasi yang apalagi generasi yang menjadi korban fitnah zaman akhir zaman. Jangan sampai. Maka memang usahanya harus sungguh-sungguh, usaha yang terus menerus, perjuangannya juga harus berat ya. Nah, termasuk ya, daerah kita tadi disampaikan oleh Pak Heru bahwa karena pengaruhnya teknologi ya, sehingga penyakit masyarakat juga semakin banyak ya. Ini juga tadi kalau kita tidak lindungi, bentengi keluarga kita, anak-anak kita, nah ini tidak tahu bagaimana masa depannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan, monggo.